Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Bertemu lagi di dalam sapaan teduh kita di sapaan teduh GBKP Kelasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan renungan kita di pagi hari ini, mari kita satukan hati pikiran kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, berterima kasih kami Tuhan atas segala kelimpahan berkat yang Tuhan berikan, dan sampai saat ini masih tetap bisa kami nikmati dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu akan firman Tuhan. Mari Bapa ajari dan bimbing kami firman Tuhan yang kami dengarkan sebagai renungan kami pada saat ini, itu dapat kami pahami dan juga menjadi semangat, kekuatan baru bagi kami dalam kami menjalani kehidupan dan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah sebab kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi ayat renungan kita diambil di dalam kitab Daniel pasal yang ke-26. Kitab Daniel pasal yang ke-20. Daniel 9 pasal yang ke-26 kami bacakan bagi kita sekalian. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan permusuhan seperti yang telah ditetapkan. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai renungan kita. Saudara-saudara, kelangsungan hidup serta masa depan suatu bangsa ada di tangan Tuhan. Maka apa yang terjadi pada bangsa itu tidak luput dari pengawasan Tuhan, terlebih atas bangsa pilihan Tuhan. Ayat renungan kita khususnya di kitab Daniel berbicara tentang bangsa Israel yang mengalami penderitaan begitu lama karena harus menjadi bangsa buangan di sebuah negara yang disebut negara Babel. Ini terjadi juga karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Pada saat pembuangan itu terjadi, Daniel termasuk orang-orang yang ikut di dalam pembuangan itu. Daniel pada saat itu di dalam pergumulan batinnya, dia merasa prihatin dengan nasib bangsanya. Dia tidak ingin bangsanya terus-menerus menderita dan sengsara, seolah tak ada harapan bagi masa depan mereka. Karena itu, Daniel berdoa kepada Tuhan. Dia bergumul akan kelangsungan hidup bangsanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Daniel itu dikenal sebagai orang yang konsisten di dalam menaati perintah Tuhan. Salah satunya adalah dengan tidak menajiskan dirinya dengan santapan Raja Nebukadnezar di Daniel 1 ayat 8. Ketaatan Daniel juga ini ditunjukkan melalui ketetapan hatinya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah sekalipun situasi dan kondisi berubah begitu drastis. Taat dalam bahasa Ibrani yaitu syama yang artinya taat dalam kitab Daniel hanya muncul sekali
dalam keseluruhan kitab Daniel. Itu di Daniel 9 ayat 6. Tapi meskipun demikian, sebagian besar hikmat dalam kitab Daniel ini memuat tentang tema-tema ketaatan yang begitu nyaring digemakan di dalam kitab Daniel, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ketaatan menurut kitab Daniel didasarkan pada pengenalan yang benar akan Tuhan, pengakuan iman dan penyangkalan diri, sehingga dengan demikian juga maka ketaatan berarti mendengarkan apa yang Tuhan katakan, menjauhi apa yang Ia larang, serta melakukan dengan setia apa yang Ia perintahkan. Jadi ketaatan itu berbicara tentang sebuah relasi, yakni hubungan seseorang dengan Tuhan, dan doa adalah kunci untuk memulai sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan Daniel melakukan itu sebagai ketaatannya kepada Tuhan dan sebagai untuk menciptakan sebuah relasi pribadi dengan Tuhan. Ketika Daniel berdoa kepada Tuhan, apa jawaban Tuhan akan doa-doa dia? Saudara, jika kita lihat dan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9, jawaban Tuhan dari doa Daniel yaitu Tuhan berbicara melalui malaikat Gabriel. Ayat 21 sampai 23. Ia menjelaskan bahwa akan ada 70 kali 7 masa saat Allah menggenapi rencananya untuk memulihkan Israel. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika nanti tiba waktunya, yaitu 70 kali 7 masa, bangsa Israel akan dipulihkan. Nah, penunjukan masa secara jelas ini tegas menyatakan bahwa Allah berdaulat atas sejarah. Allah mengatur masa secara sempurna saat Ia mendisiplinkan umatnya. Dan juga terkait dengan tindakan penebusan yang akan Ia wujudkan dalam kematian Sang Mesias. Jika kita baca di ayat 25 bahwa bangsa Israel akan dipulihkan, Yerusalem akan dibangun kembali walaupun dalam situasi yang sulit. Dan yang paling jelas dan yang menguatkan di sini adalah nubuatan tentang kehadiran Mesias di ayat 26, bahwa sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Dan beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa ini adalah nubuatan tentang Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat dunia. Saudara-saudara yang terkasih, situasi dan kondisi yang tidak menentu, situasi dan kondisi yang tidak menentu yang kita hadapi sekian lama itu bisa saja melunturkan iman dan pengharapan kita. Akan tetapi apakah Tuhan akan meninggalkan kita atau meninggalkan umatnya? Kan itu menjadi pertanyaan. Lagi pula apakah kita mengizinkan situasi dan kondisi memperlemah iman kita? Seharusnya tidak. Kita tahu bahwa waktu dan sejarah itu tidak dikontrol oleh manusia, tetapi oleh Allah sendiri. Kita tahu bahwa hal-hal sulit dalam hidup kita adalah alat anugerah Tuhan untuk mendisiplinkan umatnya, juga sebagai wadah perwujudan perkara-perkara mulia yang Tuhan rancangkan dalam kekekalan. Orang percaya memandang waktu
sejarah, serta masa depan dalam perspektif kekal, yaitu bahwa Allah memerintah atas segala sesuatu dan Dia bekerja untuk kebaikan dan keselamatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap setia di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dan menolong kita di setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas firman Tuhan yang kami dengarkan. Ajari dan tetap bimbing kami Tuhan, agar kami tetap mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di gereja GBKP Runggun Cibinong. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupannya. Jika ada pada saat ini sedang bergumul dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mengangkatkan sakit penyakit di dalam tubuhnya, dan juga ketika masa dalam perawatan, dan Tuhan juga yang menyertai dan diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, cerayan Tuhan, pendeta, pertua diakan, guru KKR, pengurus PJJ dan pengurus kategorial di Gereja GBKP Runggun Cibinong. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dalam setiap langkahnya, dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, keluarganya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Bapa yang selalu ikut campur tangan dan menguatkan mereka dalam setiap pergumulan dan pelayanannya. Bapa di sorga, untuk kami semua juga ya Tuhan, yang setia dalam sapaan teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, tetap Tuhan yang menyertai kehidupan kami, yang memberkati kehidupan kami, dan Tuhan yang mengajari kami tetap supaya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.